Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Di episode sebelumnya, Feng Ran disudutkan oleh orang-orang Istana Langit, bahkan dituduh berkolusi dengan suku siluman. Jing Zhao hanya mendengarkan Dewata Ziyuan langsung memerintahkan pengawal untuk menahan Feng Ran. Pengurus Istana Qingqi itu tentu tidak semudah itu dijatuhkan oleh orang-orang Istana Langit. Feng Ran meminta bukti atas tuduhan dirinya berkolusi dengan suku siluman. Lalu ditunjukkanlah bekas luka murid Dewata Ziyuan yang ceritanya dilukai oleh suku siluman di Gunung Qingqi. Dewata Ziyuan juga menuduh siluman itu mencuri karang api yang disiapkannya sebagai hadiah untuk Dewata Donghua. Mendengar penjelasan karangan itu, Feng Ran membantahnya. Qingmu yang sedari tadi menyimak begitu melihat bekas luka itu tahu kalau luka itu luka buatan sehingga terlihat seperti serangan dari suku siluman. Sementara Hou Qi yang berada di luar aula membakar pedang milik Qingmu, mengetahui pedang kesayangannya dimusnahkan, Qingmu mengirimkan tali untuk mengikat Hou Qi di luar aula utama. Karena hal itu jugalah, Hou Qi jadi tahu kalau Feng Ran sedang dalam masalah. Ia berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuat Qingmu. Hou Qi ingin membantu Feng Ran, tapi dengan kekuatannya yang rendah jika masuk sekarang malah menyusahkan Feng Ran. Hou Qi pun teringat pesan Boksuan tentang gelang yang diberikan Boksuan kepadanya. Ia bisa mendapat bantuan dengan mengalirkan kekuatan spiritual ke gelang itu. Walaupun tidak bertahan lama tapi cukup untuk terhindar dari masalah. Begitu Hou Qi mengaliri gelangnya dengan kekuatan spiritual, Hou Qi langsung berubah menjadi dewi tertinggi yang menguasai kekuatan spiritual yang dahsyat. Begitu memasuki aula, Qingmu tersentak melihat Hou Qi yang sangat mirip dengan dewi yang selalu muncul dalam mimpinya. Hou Qi datang untuk membela Feng Ran. Ia meminta kedua murid Ziyuan mengakui kebohongannya. Karena ketakutan, seorang di antaranya mengakui jika mereka berbohong sementara yang satunya tetap bersikeras pada cerita awal. Jing Zhao yang masih tidak terima dan mencurigai Feng Ran mendesak agar kedua murid Ziyuan tidak perlu takut pada Hou Qi. Qingmu menengahi keadaan tersebut dengan membuktikan jika luka yang dibuat murid Ziyuan adalah luka buatan. Jika ditaburi nektar bunga Fei Hong akan muncul bentuk asli lukanya, sehingga akan ketahuan siapa yang berbohong. Murid Donghua bergerak cepat untuk mengambil nektar tersebut. Karena terjepit, kedua murid Ziyuan mengakui kesalahannya. Cerita sebenarnya pun terungkap. Ziyuan yang merasa dipermalukan oleh kedua muridnya murka dan menghunuskan pedang ke arah mereka, namun dihentikan oleh Hou Qi. Karang api juga sudah dikembalikan kepada Ziyuan. Dewata Ziyuan meminta maaf kepada Hou Qi. Hou Qi tidak meminta hukuman kedua murid Ziyuan dikurangkan. Tapi Ziyuan sendiri juga harus dihukum mengingat ia menghina Hou Qi, menghina Istana Qingqi dan menghina Feng Ran. Ia juga membalaskan dendam untuk Feng Ran atas perbuatan Ziyuan yang menusuk Feng Ran dari belakang 10.000 tahun yang lalu di Rawa Yuanling. Jing Zhao yang merasa tidak terima dengan perbuatan Hou Qi adu kekuatan, namun Jing Zhao yang kalah dan terlempar, tepat ketika kakak Jing Zhao datang. Pangeran kedua ini memiliki watak yang sangat berbeda dengan kakak pertamanya dan adiknya. Ia sangat mirip dengan ayahnya, Kaisar Langit. Tanpa berprasangka, pangeran kedua menanyakan duduk perkaranya hingga membuat Hou Qi semarah ini. Feng Ran pun menjelaskan jika Ziyuan memfitnah Istana Qingqi berkolusi dengan suku siluman. Donghua sebagai tuan rumah meminta maaf kepada Dewi Hou Qi atas kejadian ini. Hou Qi melempar pertanyaan pada Jing Jian tentang kejadian ini. Apakah hubungan Istana Langit dan Istana Qingqi kelak masih harus dipertahankan atau tidak? Jing Jian menjelaskan jika perbuatan Dewata Ziyuan bukanlah maksud Istana Langit. Kemudian Hou Qi bertanya kembali, menurut hukum alam dewata apa ganjaran yang pantas untuk Dewata Ziyuan? Jing Jian berjanji pada Hou Qi akan melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit dan membuat Dewata Ziyuan diberi hukuman yang seharusnya. Mendengar itu, Hou Qi lega dan meminta Feng Ran untuk segera pergi dari kediaman Donghua. Qingmu bergegas menghentikan Hou Qi untuk dengannya, tapi Hou Qi menolak dan memilih pergi dengan Feng Ran. Qingmu pun mengejar Hou Qi. Sebetulnya Hou Qi buru-buru pergi lantaran kekuatan gelangnya sudah hampir habis.
Ia khawatir akan diketahui semua yang hadir, makanya Hou Qi segera pergi dan mengajak Feng Ran ke rumah bambu. King Mu menghadang keduanya. Ia hanya ingin bertanya apakah dirinya dan Hou Qi pernah bertemu sebelumnya, karena semenjak King Mu tersadar di Beihai, ia menjalani hari seorang diri selama 1000 tahun. Mendengar ucapan King Mu, Hou Qi mengatainya buaya darat. Karena King Mu orang yang disukai Jing Zhao dan dekat dengan istana langit, Hou Qi jadi memandang negatif terhadap King Mu. Akhirnya King Mu meminta agar Hou Qi mengembalikan pedangnya yang telah ia bakar. Tentu saja Hou Qi tidak bisa. Begitu ingin menyerang King Mu, kekuatan spiritual dari gelang Hou Qi pun habis. Ia kembali ke wujud dan kekuatan Hou Qi semula. Ia meminta Feng Ran untuk membawanya segera kabur dari King Mu. Sementara di kediaman Deis, ada Ziyuan yang masih terkunci dalam posisi berlutut. Jing Zhao berusaha melepaskan larangan yang dibuat Hou Qi. Jing Zhao tidak tahu Hou Qi sudah membuat agar siapapun yang berani melepaskan Ziyuan akan menerima hukuman petir. Petir bergulung di hutan Liuwang, meski Jing Jian dan Dong Hua berusaha menghentikan sambaran petir itu tetap tidak bisa. Akhirnya Jing Zhao kena batunya. Karena malu, Jing Zhao segera pergi dari kediaman Dong Hua. Jing Jian meminta bantuan Dong Hua untuk membuka larangan yang dipasang Hou Qi pada Ziyuan. Tapi Dong Hua juga tidak bisa membukanya. Dong Hua menjelaskan jika larangan yang dibuat Dewi Hou Qi sangat tinggi. Takutnya jika tetap dipaksa untuk dibuka akan membuat Dewata Ziyuan kehilangan setengah kekuatan spiritualnya. Mendengar hal itu, Jing Jian terpaksa meminta Dong Hua tetap membuka larangan di tubuh Dewata Ziyuan karena dirinya ingin membawa Dewata Ziyuan ke Istana Langit untuk menerima hukuman dari Kaisar Langit. Feng Ran dan Hou Qi berusaha menemukan rumah bambu milik Boksuan. Karena selama Hou Qi pergi ke rumah bambu selalu bersama Boksuan, ia tidak tahu persis di mana posisi rumah bambu itu. Feng Ran memutuskan pergi mencari rumah bambu dengan terbang di sekitar Gunung Liuwang. Hou Qi merasa keheranan karena di sana ia mendengar suara denting pedang. Hou Qi pun mengikuti asal suara tersebut dan sampailah dia di makam pedang. Aura pedang Gudi milik Sang Gu mengangkat tubuh Hou Qi. Sesaat kemudian aura itu menghilang dan Hou Qi nyaris terjatuh. Untungnya King Mu sigap menangkap Hou Qi, sehingga keduanya mendarat dengan selamat. King Mu lagi-lagi dibuat keheranan karena hanya Hou Qi selain dirinya yang bisa melihat di tempat ini ada makam pedang. King Mu semakin yakin jika dirinya dan Hou Qi berjodoh. Tapi bagi Hou Qi, King Mu adalah pria tidak tahu malu yang terus mengikutinya. Hou Qi pergi meninggalkan King Mu dan tak lama bertemu Feng Ran yang berhasil menemukan rumah bambu. Di sana tidak ada tanda-tanda rumah bambu pernah didatangi lagi oleh Boksuan. Satu-satunya petunjuk mereka adalah kipas bulan ungu milik siluman bulan ungu. Baik siluman bulan ungu dan Boksuan sama-sama misterius dan selalu memakai topeng. Jika mereka ingin mengetahui informasi tentang Boksuan berarti mereka harus ke alam siluman menemui siluman bulan ungu. King Mu yang menguping pembicaraan keduanya berpikir mungkin dengan menemukan Boksuan, ia akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Di Istana Langit, Ziyuan menerima hukuman dari Kaisar Langit, tapi mengingat kebaikan Ziyuan kepadanya, pangeran pertama membela Ziyuan di depan ayahnya namun Kaisar Langit tidak bergeming. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Hou Qi dan Feng Ran pergi ke pembatas alam untuk menuju alam siluman, tapi King Mu lagi-lagi muncul. Feng Ran terpaksa berkelahi dengan King Mu karena King Mu tidak mau pergi. Saat keduanya bertarung, sebuah batu besar hendak menimpa Hou Qi tapi King Mu bergegas menyelamatkan Hou Qi. Ini pertama kalinya Hou Qi mengucapkan terima kasih atas bantuan King Mu. Hou Qi juga melihat gelang yang dipakai King Mu sama dengan gelangnya. Disinilah King Mu mengutarakan keinginannya untuk ikut mencari Boksuan. Hou Qi yang tidak mau berurusan dengan orang yang dekat dengan Istana Langit tidak mau King Mu mengikutinya. King Mu terpaksa menculik Hou Qi dan masuk ke pembatas alam bersamanya. Jika ada Feng Ran, King Mu tidak bisa leluasa bertanya pada Hou Qi.